Oh, berarti akses itu tidak selamanya menjadi barrier. Betul. Yang menjadi barrier itu kan justru diri sendiri. Ketika nggak mau berkembang, mau kamu ada di tengah kota Jakarta pun kamu tidak akan bisa berkembang. Iya, jadi kan ada keinginan tuh 2022-an kali ya. Nah, baru mulai agak kesak-kusukan 2024. Iya. Nah, itu sepanjang itu belajar. Gila, itu tuh masa paling capek. Lebih capek mendapatkan rekom daripada berkampanyenya itu sendiri. Saya agak keras karena saat itu jangan lihat usia saya, tapi lihat tanggung jawab saya. Saya seorang wakil bupati, saya harus menyampaikan hal yang benar. Kalau memang itu benar-benar, kalau salah ya salah. Ya, Sobat Sindo, kita sudah hadir di acara podcast kita yang baru bersama dengan GNFI, yaitu Leadership Talk. Bersama saya Andri Susanto dan Wahyu Aji. Wahyu Aji, kita kedatangan tamu istimewa hari ini, Wakil Bupati Garut yang masih muda. Berapa tahun? 32 tahun ya? 32 tahun. 32 tahun. Dan banyak sekali prestasi yang sudah terukir, yang viral-viral juga banyak di media sosial ya. Dan ini kita langsung sambut lagi Teh Putri. Selamat datang, selamat hadir di studio kami, Teh. Terima kasih. Dan terima kasih sudah menjadi tamu perdana di Leadership Talk. Yang pastinya kita akan belajar atau banyak juga bercerita tentang bagaimana sih kepemimpinan di daerah terutama ya. Terkait soal mengatur masyarakat dan kemudian pengembangan ekonomi, kreatif dan segala macamnya. Betul. Gitu. Karena Indonesia itu ada di daerah ya. Iya. Betul. Indonesia itu dari daerah-daerah gitu kan. Ya, terbangun dari daerah. Terbangun dari daerah untuk jadi fondasi di nasional ya. Dan Teh Putri ini adalah dokter gigi. Wih. Sebenarnya dokter gigi ya, Teh ya? Sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu lulusan mana, Teh? UGM. Ijazahnya masih fresh, foto wisuda lengkap. Foto wisuda lengkap ya, ijazah asli ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi yang menarik ya kita melihat Teh Putri ini di awal dulu ya, kalau nggak salah di bulan April. 2 bulan setelah dilantik ya? Iya, 2 kayaknya bulan. masih Maret ya, masih bulan Ramadan gitu. Masih bulan Ramadan ya, bulan Maret ya, itu videonya viral, marah-marah sama ormas. Ormas. Berapi-api. Ya, sempat kaget nontonnya, karena ini berani sekali nih gitu ya, ini sosok pemimpin yang dinanti-nanti nih, yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya nih gitu, karena berani vokal menyuarakan suara masyarakat terutama kegelisahan masyarakat. Apalagi ini kan kita ngomongin inklusi ya. Artinya masyarakat kita kan majemuk. Nah, tetapi ormas ini ternyata kemarin gimana Teh ceritanya tuh? Oke. Sebelumnya aku mau menyapa dengan sapaan bahasa Sunda. Iya, boleh. Coba, pasti masih ingat jawabannya? Masih ingat. Sampurasun. Rampes. Udah mikir dulu Mas Andri. Iya. Mas Aji lama di Jawa Barat, kalau saya di Jakarta. Iya. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan sudah mengundang saya episode pertama ya. Iya dong. Masya Allah, senang sekali. Tamu perdana. Ya kalau mau cerita gitu tentang apa yang terjadi waktu itu pertama kali, itu adalah pertama kalinya saya viral. Sebagai seorang manusia ya. Pertama kalinya saya viral. Dan ya luar biasa responnya nano-nano ya yang saya rasakan gitu. Campur aduk, tapi mostly adalah positif. Bahkan saat itu saya tuh nggak tahu saya viral. Pas saya lihat ternyata di-repost lah oleh akun-akun berita medsos itu ada yang paling jauh tuh sampai ke Sumatera Utara. Nah, jadi tiba-tiba banyak orang Medan nge-DM saya gitu ya, bilang bagus Bu, gini. Nah, sebenarnya posisinya pada hari itu, jadi kan yang viral itu adalah yang saya bicara ketika rapat Forkopimda. Iya, nah, betul. Karena yang pertamanya setelah tahu kejadian, saya dapat report, malamnya saya langsung ketemu sama yang bersangkutan. Itu tidak terlalu gimana respon masyarakat, karena saya hanya bilang, ayo dong jangan kayak gitu, ya saya cuma pengen negur, kita kan lagi pengen cari uang buat peningkatan PAD, investor kan, we talk about investor. Kalau misalnya kayak gitu, orang kan saya baca dari komennya, ya Garut memang kayak gitu, begini begitulah. Yes, kan saya sekarang sebagai orang yang in charge terhadap pembangunan Garut, sakit hati lah, gitu ya, kayak nggak mau, Garut nggak boleh kayak gitu. Jadi aku pingin jangan ada gejolak dari internal masyarakatnya, karena masyarakat kan harus menjadi kontributor positif ya bagi pembangunan Kabupaten Garut. Akhirnya saya ajak bicara, ini tentang sweeping.
sweeping yang ada di bulan Ramadan, sebenarnya tidak salah soal sweepingnya, tapi yang salah adalah kekerasan yang berada di dalam sananya. Kalaupun mau, ya kalaupun memang kan waktu itu diskusinya adalah karena itu udah ada kayak semacam MOU lah antara Forkopimda, komitmen bersama bahwa akan menjaga ini itu gitu ya. Tapi kan we don't talk about the kekerasan, anarkisme di situ sampai dilempar dan segala macam. Kita sebagai umat muslim sendiri pun keberatan lah direpresentasikan dengan sikap tindakan seperti itu. Karena lakum dinukum waliyadin ya, ya amalmu jadi agamamu, jadi mau pengamalannya bagaimana gitu. Tapi kan kita harus menjaga. Itu sebenarnya poinnya adalah anarkisme. Kalau mungkin saat itu hanya diusir, suruh pulang, tidak apa-apa. Nah, terus akhirnya ada rapatlah Forkopimda. Intinya bagaimana kasus ini bisa kita ada respon pemerintah karena viralnya kan kemana-mana banget itu. Iya, video viralnya duluan kan. Video viralnya dulu, baru saya. Kan? Video viral. Dan yang lucunya yang ngeviralin, ya itu video sudut pandangnya dari yang nge-sweeping sendiri, bukan orang lain, bukan sudut pandang orang ketiga gitu kan, tidak. Terus di situ respon Forkopimda agak lunak. Jadi kayak ya bahkan ada sampai kayak membenarkan lah gitu. Jiwa saya sebagai ibu-ibu nih agak terganggu. Kok diem aja melihat kayak gitu? Kok ini menjadi sebuah, kok Forkopimda tidak bisa ada tindakan tegas untuk mengedukasi? Jadi kan saya hanya ingin edukasi lah, jangan seperti itu. Gitu. Akhirnya saya ngomong, itu nangis saya di situ. Nangis karena getar, saya getar. Itu nangis saya saking marahnya, saking marahnya. Ya kayak nahan emosi. Nah, ya saya agak keras karena saat itu jangan lihat usia saya, tapi lihat tanggung jawab saya. Saya seorang wakil bupati, saya harus menyampaikan hal yang benar. Kalau memang itu benar-benar, kalau salah ya salah, gitu kan. Jadi ada tanggung jawab saya di situ. Akhirnya itulah video viral. Nah, saya sempat di audiensi lagi. Di audiensi balik sama ya yang bersangkutan gitu, dengan katanya alasannya karena dihujat balik loh. Lantas kenapa saya menjadi salah gitu kan? Karena katanya karena medsos saya itu jadi berkembang pesat loh. Awalannya kan yang awalnya yang mempublikasikan adalah beliau sendiri kan, yang bikin viral bukan saya gitu. Mereka yang merekam kan? Iya kan, mereka nge-up sendiri, akhirnya di-up sama medsos lain. Jadi kalau mau ditarik kan bukan saya gitu. Itu kan hanya kegelisahan. Tapi ya di situ saya merasa bahwasanya oh berarti emang agak cukup challenging ya membangun Kabupaten Garut. Cuman ya bagaimanapun kita harus ada perdamaian lah, intinya bulan itu? Sebulan lebih. 2 bulan kurang. Sebulan tantangannya udah begitu. Februari kan 20. Sebulan tantangannya udah begitu ya? Udah begitu, dan itu di bulan puasa. Saya kan harus menyampaikan begini begitu. Tapi masyarakat appreciate sih, walaupun pada akhirnya saya lumayan banyak dapat ancaman lah segala rupa. Ada kok, saya dihujat, saya segala macam dalil Al-Quran keluar. Tapi ya kan kita mah nothing tulus ya. Itu adalah sosial media yang menghujatnya. Itu sosial, ya gitulah, sosial media semua. Gitu. Cuman saya nggak terlalu gimana-gimana karena waktu itu kan kebetulan saya sudah kenal dengan suami saya yang sekarang. Dia bilang gini, kamu tuh kayak bapak waktu dulu. Bapak itu? Bapak gubernur. Kamu tuh kayak bapak waktu dulu. Kang udah. Deddy Tenang aja. Bapak dulu tuh sampai dilemparin, sampai di apa. Udah kamu baru segini deh, tenang aja. Saya juga disupport sama bapak kan, sama ayah saya sendiri. Enggak, kamu nggak salah. Nah, kan negara ini kan atas hukum yang tertulis. Kalau salahnya di situ ya sudah gitu. Dan waktu itu saya juga dipermasalahkan karena saya dibilangnya membela yang bolos puasa. Karena saya datang ke warungnya saya minta maaf. Itu salah, itu dipotong. Yang betul adalah saya minta maaf karena ada keterlibatan Satpol PP. Nah, Satpol PP ikut merazia, tapi kan Satpol PP bilangnya menjaga. Cuman kok kamu tidak bisa menghentikan orang yang lempar-lempar piring. Malah katanya ada yang ikutan juga. Jadi saya minta maaf in the name of government karena Satpol PP adalah bagian dari kami. Tapi dibilangnya minta maaf karena membela yang nggak puasa. Loh, salah sekali urusannya apa? Saya juga tidak membenarkan. Bukan pertama kali kayaknya kalau gitu ya. Sebelumnya kayak gitu juga ya? Sweeping, terus kekerasan kayak gitu. I don't know ya, nggak tahu ya. Cuman artinya saya mah tidak melihat apa yang ada di belakang. Tapi saat itu adalah periode saya, maka harus berjalan seperti apa yang saya prinsipkan gitu. Nah ini udah 7 bulan ini ya? Ya. Udah 7 bulan ya kan? 7 bulan ya? Iya, syukuran dong 7 bulan. 7 bulan menjabat gitu. Artinya kondisi
ormas di sana, terus kemudian ketertiban, keamanan, LSM yang ada di sana sekarang seperti apa? Saya pikir sudah jauh lebih teredukasi ya, karena kan perubahannya, keinginan untuk merubah stigma ormas ini muncul tidak hanya dari daerah kabupaten, provinsi dan nasional pun sudah keresahan dan pemimpin-pemimpin di level-level tersebut sudah mulai ada kebijakan. Artinya ormas-ormas yang mungkin oknumnya begitu mulai rada mundur ya, agak mundur gitu. Makanya saya berharap ada komitmen dan konsistensi baik dari kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kabupaten supaya kami yang di lapangan ini gampang. Nah kan kayak misalnya kami sebenarnya pingin sekali ada kebijakan dari nasional yang tidak memudahkan terbentuknya ormas. Ya kan kalau sekarang jadi yang terjadi ini begini, ini ada 3 ormas. KSB-nya tuh cuma tuker-tukeran orang. Jadi 3 orang, di sini dia jadi ketua, di yang ormas B dia jadi sekretaris, di ormas C dia jadi bendahara. Orangnya sama gitu. Dia lagi Cuman kita kebantunya adalah ya karena itu provinsi juga tidak membenarkan. Jadi kita bisa sama-sama kerjasamanya. Bahkan yang Satgas Anti Premanisme itu kan lumayan dalam waktu tersebut ada impact-nya ya untuk keberanian masyarakat. Jadi masyarakat sekarang berani, merasa punya backup gitu. Karena saya bilang ini memang no others option. Kamu harus viralin aja karena di era sekarang ini lebih takut viral daripada takut polisi misalnya atau takut ditangkap siapa-siapa. Mereka lebih takut viral, diancam nanti diaduin gini, nggak takut. Tapi kalau udah ada kamera itu menunduk semua. Itu termasuk pemerintah daerah juga gitu ya. Kalau ada kamera gimana tuh? Makanya kalau kita sih gini, kan selalu orang ngomong, Bu kenapa sih harus viral dulu baru ditanggapi? Ya bukan maksud harus viral dulu. Kadang-kadang emang ada orang yang bisa berhenti karena malu. Gitu. Kita omongin, kita arahkan gini. Belum tentu masuk ke orangnya gitu. Cuman kalau kita nggak ada salah ya nggak usah takut. Kan saya selalu bawa media kemana-mana. Itu bukan untuk saya konten atau apa, yang konten mah bonus lah ya. Maksudnya saya dapat keuntungan dari YouTube atau itu bonus. Tapi yang lebih penting adalah saya ingin deliver kepada masyarakat bahwa kegiatan saya begini. Dan orang ketika ada kamera cenderung lebih hati-hati, cenderung lebih memberikan performa yang baik. Makanya saya ya tetap stay on kamera gitu supaya mereka tahu. Bahkan ketika kemarin ada yang viral lagi tuh di Garut, yang masalah mall pelayanan publik. Saya izin ke semua pas lagi rakor untuk evaluasi itu, saya mau live ya. Saya live supaya orang tahu ini kami sedang selesaikan. Dan dari live itu saya jadi banyak baca komen yang lain. Bu, gini, Bu, gini. Banyak masyarakat curhat di situ. Ya, langsung curhat. Jadi langsung on the spot saya tanya, nih katanya begini, nih katanya begini. Gitu. Kayak ngomongin jasa konsultan di PBG. PBG kan itu agak abu-abu ya, nggak tahu harganya berapa. Pas dibilang 9 juta katanya. Di komen langsung, Bu 9 juta kemahalan. Langsung gitu ya. Jadi seperti ikut sama masyarakat. Tapi menarik ini bisa jadi ini ya, bisa jadi cara baru sebenarnya ya. Mungkin ada yang bisa